Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Novianti dengan NIM 1905-1214-003 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan mempraktikkan tugas VPN atau Virtual Private Network, Client to Office dan Office to Office. Di sini Client to Office yaitu tujuannya mengetahui cara VPN Client to Office, lalu yang kedua mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Nah, di sini yang pertama ada percobaan skenarionya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulsikan VPN Client to Office. Nah, di sini terdapat skenarionya ya. Lanjut aja, ini ada skema jaringan VPN Client to Office. Ada sebuah klien hendak melakukan VPN dari luar kantor. Nah, kantor tersebut memiliki sebuah router yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping di sebuah domain kemjar.formasa-sejati.co.id. Nah, lanjut ke langkah percobaan. Yang pertama, sharing interface Wi-Fi VirtualBox host only adapter interface loop di host OS atau nama menyesuaikan interface di masing-masing PC kalian. Lalu setelah sharing berhasil, interface VirtualBox host only adapter akan diberikan IP secara otomatis yaitu 192.168.137.1. Nanti kita akan membuka kontrol panel dan kita akan men-settingnya pada VirtualBox host only. Nah, seperti ini ya gambarnya. Lalu kita ke kontrol panel, kita sharing wifi-nya, kita buka klik kanan properties, lalu setelah itu kita sharing. Nah, kita checklist dua pilihan ini, allow other network, lalu pilih yang di kotaknya ini virtual host only adapter, virtual host only network maksud saya, terus oke. Lalu pindah ke virtual host only adapter, virtual host only network maksud saya. Kita klik kanan properties dan kita checklist bagian yang ini, yang internet protokol versi 4 TCP IP, kita oke. Kita properties maksud saya. Nah, ini muncul use following IP address yaitu 192.168.1.137.1. kita oke. Nah, oke aja, udah selesai. Kita lanjut ke langkah kedua. Nah, buat skema jaringan seperti dua ini menggunakan JNS3 yang terdiri dari cloud, lalu Ethernet switch, router, dan 2 PC WinXP. Nah, ini menghubungkan yang cloudnya menghubungkan internet atau host only sebagai penghubung ke internetnya. Seperti gambar ini ya, skema jaringan klien di JNS3. Nah, sebelumnya saya sudah membuat ini. Kita ganti dulu cloud 1 menjadi internet. Oke. Nah, kita hubungkan, cara menghubungkannya dari cloud internet. Kita show dulu special internet interface untuk menghubungkan cloud ke router dengan menggunakan VirtualBox only network. Nah, kalau misalkan memang belum ada, kalian bisa show dulu. Setelah dicentang, lalu kita cari di wifi ini, di kotak ini, dipilih, lalu diklik yang VirtualBox only adapter, lalu add, lalu oke. Di oke ya. Lalu setelah sudah dihubungkan internetnya menggunakan virtual host only network, lalu sedangkan yang di router 1 menggunakan Ethernet 0. Lalu setelah itu ini, nah bisa dilihat ini port virtual host on port VirtualBox only network connection to R1 on port ini ya. Nah, kita lanjut ke modul, hubungkan router ke komponen cloud interface VirtualBox. Oke, sudah. Lalu kita ke nomor 4, konfigurasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya internet ini tadi sudah menggunakan port VirtualBox host only network, lalu sedangkan yang router tadi menggunakan Ethernet 0.
Nah, kita lanjut configure router dari Winbox PC1. Nah, buat IP DHCP client di Ether 1 pastikan sudah mendapatkan IP 192.168.137.xxx. XXX nanti akan diisi 2 sampai 254. Nah, kita lanjut ke CNS. Jangan lupa di run ya. Kita Winbox. Nah, ini kita pilih yang 3 ini. Kita pilih ini lalu connect. Kita tunggu. Nah, ini sebelumnya tadi saya sudah menambahkan IP ke IP DHCP client. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan. Caranya kita pilih plus lalu di Ethernet di Ether 1 lalu kita oke. Pastikan sudah mendapatkan IP address lalu experience after. Nah, ini sudah mendapatkan IP. Nah, IP-nya ini terserah ya. Kalian beda-beda antara PC1 dengan PC2. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya tadi 192.168.137. Nah, ini XXX-nya saya mendapatkan 180. Nah, kita lanjut ke angka selanjutnya nih, yang B. Tambahkan IP ke address di interface Ether 2 dengan IP 192.168.25.1/24. Kita ke PC1 sebentar, ke IP lalu address. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebelumnya. Nah, cara menambahkannya kita pilih plus ya. Lalu kita masukkan addressnya. Ini 192.168.25.1/24. Lalu interface-nya Ether 2, lalu klik OK aja ya. Nah, terus kita lanjut ya ke langkah nomor 5, yaitu setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan menggunakan allow remote request. Nah, kita ke PC1 lagi, ke IP DNS, lalu kita checklist ini, allow remote request-nya ini kita centang, lalu oke. Setelah sudah, kita kembali ke modul seperti ini ya gambarnya tadi. Lalu nomor 6, create NAT dengan change sama dengan src NAT out interface-nya Ether 1 melalui menu IP firewall NAT change srNAT out interface Ether 1 actionnya masquerade. Nah, kita ke PC1 lagi, ke IP lalu ke firewall. Nah, setelah ke firewall sudah, sebentar kita pilih NAT. Setelah ke NAT kita pilih change src NAT sudah. Lalu out interface-nya tadi mintanya Ether 1, lalu jangan lupa actionnya masquerade. Kita pilih OK. Setelah sudah, kita nomor 7 nih, buat DHCP server di Ethernet 2. Buat DHCP server di Ether 2, kita ke IP, ke DHCP server. Nah, kita plus ya. Kita plus dan ada DHCP center. Nah, ini interface-nya kita ganti yang Ether 2, lalu kita pilih next terus sampai selesai ya. Setelah sudah muncul seperti itu, akan jadi seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat tadi. Lalu kembali ke modul nomor 8. Seperti itu ya gambarnya tadi. Pastikan bahwa PC1 dan PC2 sudah mendapatkan IP dari router dengan mendisable dan kemudian mengenable interface local area network-nya atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut. Nah, ini kita masukkan IP config/renew. Kita ke PC1 ya. PC1 ke command prompt. Nah, kita masukkan IP config/renew. Nah, kita enter apakah sudah mendapatkan IP. Oke. Nah, ini IP-nya sudah mendapatkan, yaitu
192.168.1.253. Nah, kita lanjut ke percobaan 9. Lalu pastikan PC 1 dan PC 2 sudah terhubung. PC 2 nya belum. Kita kembali ke PC 2, kita coba lagi IP config ya. Tadi kita ketikkan IP config /ring. Oke. Apakah PC 2 juga sudah mendapatkan? Oke, ini PC 2 pun juga sudah mendapatkan, yaitu ini ya, IP address-nya ya 192.168.1.252. Sudah tertera. Nah, kita masuk ke 9. Mohon maaf. Pastikan PC 1 PC 2 sudah terhubung dengan internet dengan melakukan browsing ke Google atau dengan menggunakan perintah di masuk ke PC 1 ping 8.8.8.8, kita enter. Apakah sudah terhubung dengan internet ya PC 1-nya ya? Oke, sudah replay, berarti ini sudah terhubung dengan internet PC 1-nya. Nah, ini lanjut ke PC 2 ping 8.8. Oke. Nah, ini juga sudah tersambung ke internet PC 2-nya. Sudah replay. Kita keluar dulu, kita minimize, kita ke nomor 10. Pastikan ini 2.2 ya, cek koneksi trace root dari PC ke kantor. Nah, ini yang 10, pastikan PC 1 sudah terhubung dengan domain dengan router Office dengan melakukan sebagai perintah berikut, yaitu ping kemjar.formosa.sejati.co.id. Nah, ini PC 1 ping kemjar.formosa.sejati.co.id. Oke. Ini sudah replay, berarti sudah tersambung ya. Sudah tersambung dengan router Office. Oke. Router kantor ya. Lalu nomor 11, lakukan penelusuran router dari router dari PC 1 klien ke router Office dengan menggunakan perintah sebagai berikut. tracer kemjar.formosa.sejati.co.id. Nah, catatannya hasil tracer root setiap pengujian panjang root dan router yang dilewati data berbeda-beda tergantung ISP yang digunakan oleh PC klien. Tracer di PC 1 tracer kemjar.formosa.sejati.co.id. Oke, kita tunggu. Ini rutenya dia melewati berapa saja. Laptopnya yang connect, yang bersangkutan. Nah, ini 192.168.1.27.1. Ini melewati internet rutenya. Setelah itu baru ke router Office-nya. Kita tunggu sampai berapa rutenya, sampai menyentuh angka berapa. Ditunggu aja dulu. Oke, sudah. Nah, ini tracing komplit. Rutenya itu ada 1-14 ya. Sudah selesai. Kita minimize, kita lanjut ke 12. Lakukan pengecekan koneksi ke server kantor 192.168.50.2 dengan melakukan ping ke IP server kantor tersebut, atau dapat juga membuka browser dengan tujuan alamat server kantor tersebut dari PC 1 dan PC 2 dengan catatan dalam tahap ini harusnya koneksi ke server kantor tidak dapat dilakukan karena IP 192.168.50.2 merupakan IP private dan berada di belakang firewall NAT router kantor sehingga tidak dapat dijangkau dari internet. Sebenarnya ini tidak bisa, kita coba.
kita ping 192.168.50.2. kita ini IP dari router kantor ya, dari server kantor. Kita enter. Harusnya tadi tidak tersambung karena IP kantor tersebut adalah bersifat private. Nah, ini request timeout, kita tunggu aja dulu, berarti tidak bisa disambung. Kita lanjut ke langkah 13. Nah, konfigurasi VPN client di PC. Nah, 13 ini kita buat VPN di PC satunya. Buat koneksi VPN client di PC satu seperti langkah berikut. Nah, lalu ke PC. Kita coba naik. Lalu create a new connection, kita next. Kita tunggu. Nah, kita pilih jangan lupa di connect, dicentang yang connect to network at my workplace, lalu next, lalu yang pilih virtual private network connection atau VPN-nya, kita next. Nah, kita cantumkan atau beri nama Kemjar seperti perintah. Sebentar, lalu kita pilih next. Sebentar, ini oke, sudah. Nah, ini Kemjar Deformosa Sejati.co.id. Nah, sudah, kita next. Kita jangan lupa dicentang add a shortcut to this connection to my desktop. Kita finish. Nah, kita lihat sebelumnya ke modul ini nomor 14 ya. Klik shortcut VPN pada desktop dan masukkan username Kemjar1, passwordnya Kemjar1 atau username Kemjar2 dengan password Kemjar2. Kita pilih salah satu aja ya. Kita coba yang Kemjar1. Di sini kita input ini ya. Nanti diinputkan di sini Kemjar1, ini passwordnya juga Kemjar1. Kita coba. Username kita Kemjar1, lalu passwordnya Kemjar1. Kita checklist, set this username and the password from the following. Kita connect. Sebentar. Setelah itu jika terkoneksi letak dengan perintah. Jika terkoneksi, cek dengan perintah IP config apakah ada IP baru yang tercipta. Harusnya ada IP baru yaitu 172.18.18.6. Kita coba sebelumnya, kita coba dicek di command prompt. Sebentar, IP config ini bisa dilihat sudah mendapatkan IP baru yaitu 172 ini ya, yang bawah .18.18.188. Nah, ini sudah mendapatkan IP baru. Lalu nomor 15, lakukan langkah 12 kemudian diikuti dengan 12 ke 11 dari PC 1 dan PC 2. Amati hasil perbedaannya. Sebentar, kita naik nomor 12. Pengecekan koneksi. Oke, kita ping 1 ke server kantor 192.162. Kita ping 192.168.50.2. Kita oke. Nah, ini sudah replay. Tadi kan sebelumnya tertera waktu di ping yang sebelum VPN tadi tidak bisa tersambung ya dengan IP server kantor karena belum tersambung dengan VPN. Nah, karena IP kantornya itu bersifat private, jadi tidak bisa tersambung dengan mudah. Lalu setelah menggunakan VPN bisa tersambung. Kita coba ke 11 ya. Lalu kita pilih traceback ini, traceback Kemjar. Oke, kita traceback Kemjarnya 192.168.50.2. Nah, ini tadi rutenya banyak sekali ya, 1-14. Nah, ini sekarang sudah menggunakan VPN yaitu hanya sebatas 2. Jadi melewati ini 172 IP 172.18.18.1 lalu langsung sampai ke IP kantornya tadi.
Lalu kita lakukan hal yang sama di PC2. Kita PC2 pin 192.168.50.2. Oke. Seharusnya request timeout ya, karena PC2 tidak ada atau tidak menggunakan VPN ya, tidak men-setting VPN, jadi tidak bisa menjangkau IP server kantor yang bersifat private tadi. Karena tadi VPN hanya menggunakan di PC1, jadi yang bisa menjangkau di server kantor hanya PC1, jadi PC2 nya request timeout seperti itu. Nah, sudah. Selanjutnya kita beralih ke praktikum yang office to office. Ini virtual private network office to office. Nah, tujuannya di sini mengetahui cara VPN office to office. Lalu yang kedua mensimulasikan VPN PPTP office to office. Nah, di sini skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulsikan VPN office to office. Nah, ini ada skenarionya, ini skemanya. Nah, ini sebuah kantor cabang atau RB hendak melakukan VPN ke kantor pusat atau RA. Kantor tersebut memiliki sebuah router RA yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping ke sebuah domain kenjarformosa.sejati.co.id. Untuk langkah percobaannya langsung. Nah, ini 2.1 ini sama ya. Sama pada client to office, sama ini langsung, ini juga sama 2.2 nya. Nah, ini yang membedakan ini konfigurasi VPN client di router kantor cabang pada 2.3 ya. Jadi praktikum pertama dengan kedua ini membuat VPN pada routernya. Nah, ini pada routernya membuat VPN-nya, sedangkan yang VPN client to office membuat VPN-nya pada klien pada PC1 tadi, pada satu klien saja. Nah, untuk praktikum yang kedua office to office ini membuat VPN-nya menggunakan di routernya maksud saya, sehingga jaringan di bawah router itu tadi bisa terkoneksi karena telah dibuat VPN pada router kantor cabang seperti itu. Kita lakukan buat koneksi VPN dari router kantor cabang RB seperti langkah berikut. Ke PP, lalu ke interface ini ya, kita coba aja langsung ke PC1. Sebelumnya untuk VPN Kemjar kita disconnect, kita pilih disconnect. Setelah sudah, kita delete Kemjarnya seakan-akan biar tidak ada VPN client pada PC1. Kita yes, kita hapus. Dari praktikum sebelumnya, jadi tidak ada VPN client pada PC1. Kita delete aja, yes. Oke. Nah, kita pilih ke sebentar PPP, kita klik PPTP client. Nah, ini sudah sebelumnya saya sudah membuat, dilihat pada name-nya jadi general PPTP Kemjar, lalu time tail-out ini tadi kita konekkan kemjar.formosa.sejati.co.id, usernya kemjar1, passwordnya kemjar1, lalu oke ya. Setelah sudah, kita lanjut ke langkah 14. Masukkan connect to Kemjar Formosa Sejati.co.id, lalu masukkan user Kemjar, passwordnya juga sudah. Jika sudah terkoneksi, silakan cek IP address apakah sudah mendapatkan IP baru. Dalam simulasi akan muncul IP baru 172.118.18.x/24.
kita cek ya di IP, kita pilih address. Nah, ini sudah mendapatkan IP ya, IP baru, yaitu ini sama kan ya, 172.18.18.185. X-nya ini saya mendapat 185. Lalu interface-nya PPTP Kemenjar. Oke, sudah. Setelah sudah, buat routing static ke arah network kantor pusat melalui menu IP routing seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Lalu IP kita pilih root, kita tambah, kita masukkan ini ya, 192.168.50.0/4. Kita coba masuk ke IP divisi 1 root. Nah, ini tadi kita klik tambah, sebelumnya sudah saya membuat, jadi tambah ini. Nah, ini ya, jadi ini kita masukkan 192.168.50.0/24 dengan gateway-nya PPTP Kemenjar, reachable, lalu distance-nya 1 ya. Kita oke langsung. Setelah sudah, kita lanjut ke 16 ya. Create NAT dengan change access NAT dengan interface-nya PPTP Kemenjar melalui menu IP firewall NAT change SRC NAT out interface PPT Kemenjar, actionnya mass query. Kita ke menu IP firewall. Nah, ini ke NAT, sebelumnya saya sudah membuatnya. Kita ke NAT, untuk kita pilih tambah ini ya untuk membuatnya. Nah, ini generalnya, C-nya SRC NAT, lalu PPTP Kemenjar ini, lalu actionnya jangan lupa mass query terus. Oke. Setelah sudah, kita lanjut. Sebentar, ada catatan, nama PPT Kemenjar dapat disesuaikan dengan interface VPN yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Yang ke-17, lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC1 dan PC2, amati hasil perbedaannya. Oke, kita naik. 12 itu pengecekan mapping ke server kantor ya. Oke. Di command prompt PC1 kita masukkan ping 192.168.50.2. Nah, ini replay berarti sudah tersambung atau sudah menjangkau ya, sudah bisa menjangkau server kantor, atau PC1 sudah bisa menjangkau server kantor tadi. Ya, satu aja dulu ke tracer 192.168.4.2. Nah, ini kita amati rutenya bagaimana. Nah, ini kita terdapat 3 rute. Kita lakukan hal yang sama di PC2, lalu kita ping 192.168.50 dulu ke 2. Ini sudah mereply, berarti PC2 pun juga sudah tersambung dengan server kantor tadi. Kita masukkan lagi tracer 192.168.50.2. Nah, ternyata rutenya pun juga sama, terdapat 3 rute seperti itu. Dapat 3 rute ini sama ya, PC1 dan PC2. Jadi perbedaan antara praktikum 1 dengan praktikum kedua, pada praktikum pertama hanya klien PC1 yang bisa membuat VPN, jadi klien 1 saja atau PC1 yang bisa menjangkau IP server kantor. Nah, sedangkan pada praktikum yang kedua, office to office, VPN office to office, dibuat VPN pada router, jadi semua jaringan yang di bawahnya router bisa saling terkoneksi ke IP server kantornya tersebut. Karena secara tidak langsung router kantor cabang sudah digunakan VPN, jadi semuanya bisa semua klien atau semua
bisa terhubung dengan IP server kantor tersebut. Sekian praktikum saya mengenai Office dan Client to Office VPN-nya. Tentang kedua praktikum tersebut, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.